Shalom saudara-saudara. Saya percaya bahwa Tuhan memelihara setiap saudara-saudara dimanapun saudara berada. Dan adalah satu sukacita buat saya ketika mendengar bahwa segmen ini boleh menjadi berkat buat saudara-saudara semua. Dan saya rindu segmen Sunday Talk ini bisa menjadi berkat untuk lebih banyak orang lain di luar sana yang belum mendengarkan firman Tuhan, terutama di masa-masa pandemi ini. Karena itu adalah sukacita buat saya ketika saudara terlibat juga di dalam bagian untuk men-sharekan pesan firman Tuhan Sunday Talk ini kepada orang-orang di luar sana. Nah saudara-saudara, seperti yang telah saya janjikan sebelumnya bahwa pembahasan doa Bapa Kami ini adalah sebuah gambaran doa relasional yang akan mengubah cara kita berdoa selama ini. Dan mungkin saudara mengikuti pembahasan video saya sebelumnya, saudara mengambil kesan bahwa doa itu seakan-akan tidak boleh minta kepada Bapa. Nah saudara, dalam pembahasan hari ini saya ingin tunjukkan bahwa kalau saudara berpikir demikian, saudara salah. Karena kali ini kita akan berdoa meminta kepada Bapa. Sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah pujian yang akan menolong kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Hari ini tolong kami Tuhan supaya kami merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya kerajaan-Mu dan kehendak-Mu mengubah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh terbuka di hadapan Tuhan, firman-Mu yang boleh mengubahkan pikiran kami. Berbicaralah Tuhan dengan sederhana, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, hari ini kita sudah masuk dalam pembahasan selanjutnya, yaitu ayat ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah saudara-saudara, saya ajak kita untuk merefresh kembali ingatan kita tentang bagian sebelum bagian ini, yaitu tentang Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Bagian tersebut berbicara tentang doa sebagai wujud relasi antara kita anak dengan Bapa. Doa bukanlah transaksi antara kita dengan Tuhan. Dan bagian selanjutnya adalah ketika berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bagian itu ingin mengatakan bahwa kerinduan kita sebagai anak-anak dari Bapa di sorga adalah kehendak Bapa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, mengerti konteks berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya beranjak dari dua pengertian tersebut. Karena itu saya juga mendorong saudara-saudara yang mungkin belum menyimak bagian tersebut bisa menyimak bagian tersebut sesudah Sunday Talk kali ini. Nah saudara-saudara, Matius pasal 6 ayat yang ke-11
berkata dengan sangat gamblang sekali, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Nah saudara, saya tertarik untuk membahas istilah yang Yesus gunakan, makanan kami yang secukupnya. Di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, menggunakan istilah ton arton, humon ton, epiousion. Ini adalah sebuah istilah yang unik, saudara-saudara. Karena secara literal, istilah ini dapat diartikan roti kami atau roti keseharian kami. Nah, oleh karena itu, terjemahan bahasa Inggris pada umumnya sebenarnya menerjemahkan bagian ini secara literal dengan istilah daily bread. Nah saudara, kalau kita membaca bagian ini secara literal, mungkin kita agak kehilangan makna sesungguhnya. Sehingga saya ingin mengajak kita untuk melihat konteks budaya pada waktu itu, orang Yahudi ketika melihat daily bread itu atau roti keseharian mereka. Kata roti di dalam bahasa Ibrani diambil dari sebuah istilah lehem. Tetapi lehem ini bukan hanya berbicara tentang roti saja. Artinya istilah ini bisa diartikan sebuah makanan yang berlaku untuk semua jenis makanan yang dibutuhkan manusia. Nah saudara, saya jadi ingat satu pengalaman menarik saudara. Waktu itu saya pertama kali berkuliah di Surabaya. Saya datangnya dari Ambon. Lalu kemudian saya makan di satu warung. Lalu kemudian di situ saya memesan makanan. Sang ibu warung mengatakan, "Nah ini mau pakai ikan apa?" Dalam bayangan saya, ikan apa? Yaitu jenis ikan. Ikan cakalang, ikan tuna, atau ikan kembung begitu. Lalu kemudian dengan bingung saya mengatakan, "Adanya ikan apa, Bu?" Lalu kemudian sang ibu mengatakan, "Ada ayam, ada sayur, ada lodeh." Dengan makin bingung lagi saya bingung. Loh, kan ikan katanya. "Iya, mau ikan apa?" Dari situ saya baru ngeh bahwa orang Surabaya menggunakan istilah ikan untuk lauk pauk, saudara-saudara. Jadi ikan bukan diartikan hanya ikan saja, tetapi ayam, daging, atau sayuran bahkan. Nah, saudara-saudara, kira-kira istilah lehem ini mewakili apa yang sedang kita bicarakan. Lehem itu bagi petani adalah gandum yang kemudian dibuat roti, saudara-saudara, tentu saja. Tetapi lehem itu buat gembala, itu artinya adalah daging juga. Sedangkan lehem juga bisa dipakai oleh seorang nelayan untuk menyebut tentang ikan. Pendek kata, ketika dikatakan lehem atau roti, maka itu sedang berbicara tentang perlindungan atau pemeliharaan Allah di dalam kehidupan umat Israel melalui makanan sehari-hari. Oleh sebab itu, mengapa LAI cukup tepat menerjemahkan sebagai makanan sehari-hari. Tetapi sebenarnya ini bukan hanya berbicara soal makanan, tetapi berbicara soal kebutuhan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara, ketika berbicara tentang roti, kita tidak dapat memisahkan sebuah pemahaman atau worldview dari orang Israel memandang roti itu sendiri. Karena roti itu merujuk kepada pemeliharaan Tuhan ketika mereka dahulu keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Saudara, kita tahu ceritanya bagaimana Keluaran pasal 16 itu menceritakan kepada kita bahwa orang Israel dipelihara Tuhan dengan cara Tuhan menurunkan dari langit hujan roti bagi mereka. Yang kita tahu namanya adalah mana. Dan menarik sekali di dalam ayat yang ke-16, pasal 16 dari kitab Keluaran, di situ Tuhan mengatakan, "Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, mana itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya." Ayat 17-18 mengatakan kepada kita, "Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya." Nah, saudara-saudara, dari bagian ini kita menemukan sebuah pengertian bahwa Tuhan itu memberikan makan mana kepada orang-orang Israel setiap hari, setiap pagi. Dan setiap pagi mereka mengumpulkan makanan tersebut menurut keperluan mereka. Sehingga dalam bagian ini, saudara, kita menemukan bahwa ketika Yesus mengatakan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Ini mengandung arti bahwa orang-orang Israel diajak untuk mengenang kembali bagaimana Allah itu mencukupkan mereka dalam segala sesuatu yang mereka butuhkan. Karena mereka tentu tahu bahwa nenek moyang mereka dipelihara Tuhan melalui mana tersebut.
Dan ketika Yesus mengatakan berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, maka doa ini mengingatkan orang-orang Israel dan kita tentunya bahwa Allah memelihara mereka, memelihara kita senantiasa. Sehingga respon yang seharusnya kita tunjukkan ketika kita mengatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya adalah satu respon yang didasari atas ingatan kita, keyakinan kita bahwa Tuhan memelihara kita, mencukupkan kita, dan untuk itu saudara-saudara kita bersyukur. Nah saudara, ketika berbicara tentang mana ini juga, saya jadi melihat bahwa ada konteks di dalam bagian Keluaran pasal 16 itu, di mana orang Israel diperingatkan bahwa mereka tidak boleh mengumpulkan lebih dari yang mereka butuhkan. Saudara-saudara, di ayat 20 dikatakan ada orang yang tidak mendengarkan Musa, lalu kemudian mereka meninggalkan semua mana yang mereka kumpulkan sampai pagi, artinya berkelebihan. Lalu dikatakan maka mana itu berulat dan berbau busuk. Nah saudara-saudara, ini adalah sebuah fakta di mana ada orang-orang Israel yang mengumpulkan lebih dari yang mereka butuhkan. Mereka berpikir bisa dikumpulkan dan disimpan. Tetapi kejadian itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memberkati orang Israel hari demi hari secara cukup. Sehingga saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya, seharusnya perkataan ini menolong kita untuk mengingat dan membuat kita untuk senantiasa memiliki hati yang cukup dengan segala berkat daripada Tuhan. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa bagian ini tidak sedang menceritakan bahwa semua berkat Tuhan yang kita dapatkan hari ini harus kita habiskan. Bukan saudara-saudara. Tentu kita harus menabung, tentu kita harus mempersiapkan masa depan. Tetapi mentalitas hati kita adalah mentalitas hati yang tidak boleh serakah. Saudara, ketika berkata berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya, maka seharusnya kita senantiasa menjaga hati kita agar kita senantiasa merasa cukup di hadapan Tuhan atas semua berkat yang Tuhan berikan pada hari ini. Saudara-saudara, seringkali yang membuat kita merasa tidak cukup adalah hati kita yang sebenarnya kekurangan. Kecukupan itu bukan diukur berdasarkan perut sebenarnya. Yang seringkali merasa tidak cukup itu bukan perut kita, tetapi hati kita. Kalau ada istilah, yang jahat itu bukan perut kita, tapi lidah kita. Bener nggak saudara-saudara? Kalau masalah makanan. Ya, saya setuju bahwa seringkali yang merasa tidak cukup itu adalah bukan perut kita, tetapi hati kita. Seringkali yang merasa membuat kita tidak cukup itu bukan kantong kita, tetapi hati kita, saudara-saudara. Oleh karena itu tidak heran firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita tidak menjaga hati kita, mengingatkan hati kita untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, bahwa segalanya itu cukup, maka tidak heran hati kita dikuasai oleh ketamakan, sebuah rasa miskin yang tidak ada henti-hentinya, dan betapa tidak damainya orang yang demikian, saudara-saudara. Nah saudara, ada sebuah cerita menarik yang saya dapatkan ketika menyelidiki atau mempersiapkan bagian ini. Nah saudara, pada tahun 1953, perang antara kedua negara Korea, Utara dan Selatan itu berakhir. Korban nyawa berjatuhan, sehingga begitu banyak anak yatim piatu yang berasal dari Korea, saudara-saudara. Nah saudara, anak-anak korban perang tersebut ditampung dalam satu tempat dan dirawat dengan baik. Tetapi yang menarik adalah mentalitas mereka tidak serta-merta pulih, saudara-saudara. Dikarenakan dampak perang yang berkepanjangan, mereka terbiasa dengan setiap hari was-was, ketakutan, khawatir. Dan salah satu yang mereka khawatirkan adalah jangan-jangan besok saya harus mengungsi lagi ke tempat yang lain dan saya kekurangan makan. Nah saudara-saudara, itulah yang menjadi fakta yang ditemukan oleh para pekerja sosial yang ada dalam penampungan tersebut. Setiap malam anak-anak tersebut begitu khawatir. Mereka khawatir dan tidak bisa tidur. Mereka khawatir tidak bisa makan keesokan harinya. Menariknya saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh para pekerja sosial tersebut? Mereka membagikan sepotong roti kecil untuk digenggam oleh anak-anak tersebut sebelum mereka tidur. Dan cara tersebut adalah cara yang ampuh.
anak-anak tersebut akhirnya mereka bisa tidur dengan tenang karena mereka pegang satu potong roti kecil. Bukan untuk dimakan, tetapi hanya untuk dipegang. Karena itu adalah jaminan bahwa mereka besok akan makan, saudara-saudara. Nah, saudara, ketika membaca cerita ini, tiba-tiba saya merasa bahwa roti kecil atau potongan roti kecil ini adalah doa yang kita naikkan ketika kita berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Seperti roti yang kecil itu cukup saja buat kami. Ini adalah janji Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita secukupnya setiap hari. Tidak banyak, tetapi cukup buat setiap kita. Saudara, apakah kita seperti anak-anak kecil yang mengalami kekhawatiran itu? Datanglah pada Bapa kita yang di sorga dan katakanlah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sehingga saudara-saudara, ketika kita berdoa demikian, maka kita ingat dua hal penting ini. Ketika kita berkata, berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya, maka ini, doa ini mengingatkan kita bahwa kita harus bersyukur karena Allah pasti memelihara kita. Ketika kita berkata, berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya, maka doa ini mengingatkan kita untuk memiliki hati yang cukup di dalam segala keadaan. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan dandani. Apalagi kita, orang-orang yang dikasihi Bapa kita yang di sorga. Saudara, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan Tuhan hari ini. Saat ini kami sadar bahwa kami tidak pernah ditinggalkan oleh Engkau sebagai Bapa kami. Kami sadar bahwa sesungguhnya seringkali kami mengalami kekhawatiran demi kekhawatiran di dalam hidup kami. Karena kami mendapati bahwa hati kami tidak diisi oleh iman kepada Tuhan. Seringkali hati kami isi dengan segala keinginan-keinginan yang ada di dunia ini. Sehingga tidak heran kami mengalami kekhawatiran, kami mengalami kecemasan, kami mengalami ketamakan, serakah di dalam hidup kami. Tetapi biar firman-Mu hari ini mengingatkan kami, agar kami bersyukur dengan apa yang senantiasa Tuhan berikan hari demi hari. Agar kami senantiasa merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan hari demi hari. Kami tahu mungkin keadaan hari ini tidak baik-baik bagi kami Tuhan. Di masa pandemi ini tidak cukup baik buat kami. Tetapi sekali lagi kami percaya Tuhan yang memampukan kami untuk bekerja, Tuhan yang memampukan kami dan mencukupkan segala yang kami butuhkan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian Sunday Talk kali ini. Saya rindu berkat apa yang saudara dapatkan melalui Sunday Talk ini, saudara bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan apabila bagian Sunday Talk ini boleh menjadi berkat buat saudara, bagikan juga kepada orang lain agar hidup mereka pun dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. God bless you.